Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di program kita. Ini Rashid Ramadan Syahdu di ID Web Host. Nah, sore hari ini kita kedatangan narasumber yang profesional nih. Mungkin kalian juga terinspirasi juga sebagai profesi seperti ini. Nah, sebelumnya kalian harus tahu nih, kita sudah mematuhi protokol kesehatan sebelum syuting nih. Seperti mencuci tangan, terus habis itu ada menggunakan masker, mengecek suhu tubuh, dan tetap berjaga jarak. Dimanapun kalian berada juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya, demi keselamatan bersama. Nah, pada sore hari ini Bella akan mendatangkan seorang profesional di bidang desain grafis nih, adalah Mas Hermawan Santoso. Selamat sore Mas. Sore Mbak. Manggilnya siapa nih? Mas Hermawan atau Mas apa nih? Wawan aja. Oke, Mas Wawan. Kalau boleh tahu nih Mas, bergelut di bidang desain grafis ini udah berapa lama sih Mas? Paling sekitar 9 tahun ya Mbak. Udah cukup lama juga ya Mas ya. Berarti dari kapan nih Mas? Dari kuliah kah? Apa dari SMA kah? Dari kalau senengnya udah dari lama, cuman untuk senengnya ya? Iya, senengnya. Cuman untuk ke profesionalnya habis kuliah baru kerja itu. Tetap ya, karena keinginan dari lama itu semakin digeluti terus ya Mas ya, didalami gitu ya Mas. Nah, kita tahu nih Mas Wawan ini adalah seorang desain grafis. Nah, apakah emang dari awal itu cuma suka doang, apa karena melihat suatu karya jadi pengen deh kayaknya jadi desain grafis gitu Mas? Kalau saya lebih ke seneng ya Mbak ya. Seneng itu dalam artian ketika sudah selesai, sudah jadi, itu ada kepuasan dari desain sendiri kan. Pencapaian gitu ya Mas? Iya. Di samping itu yang namanya desain itu sebenarnya dia menyelesaikan masalah. Gimana itu Mas maksudnya? Ya, menyelesaikan masalah? Oh iya. Semua desain yang kita lihat ini kan sebuah penyelesaian masalah dari masalah yang ada sebelumnya. Misalnya kebutuhan gitu ya Mas, ya, kebutuhan untuk konten atau apapun itu. Iya, semua segala jenis desain itu pada basicnya itu menyelesaikan masalah. Oke, menyelesaikan masalah dengan solusi. Iya, gitu betul ya Mas sekali. ya. Nah, habis itu nih Mas, kesulitan apa sih dalam membuat desain tuh Mas? Pas menentukan ide kah atau pas mengeksekusinya? Kalau saya pribadi kesulitan malah saat kita mendefinisikan masalahnya itu sendiri. Oh, jadi malah menganalisanya cukup panjang gitu. Analisanya itu kita menentukan apa sih yang kita hadapi sebenarnya. Sebelum kita mau ke penyelesaian, kita harus mendalami masalahnya dulu kan. Menemukan poin-poin yang ingin kita selesaikan itu sebelah mana. Jadi diretas gitu ya Mas ya, apa aja sih sebenarnya kebutuhan untuk desain-desain tersebut, elemen-elemennya mungkin gitu ya Mas ya. Betul sekali. Terus nih Mas, biasanya Mas Wawan ini mendapat inspirasi dari mana sih Mas untuk membuat karya-karya Mas ini? Inspirasi, kita bisa dapat inspirasi dari mana aja sih Mbak? Dari mana aja ya? Misal lagi nyekrol ada kita tertarik, biasanya saya screenshot. Kemudian saya bedah sendiri, kenapa sih saya bisa tertarik sama ini? Nah, mungkin karena ada elemen warna yang saya senang, atau yang dia bikin itu cocok sama personality saya. Jadi mungkin untuk suatu saat saya membutuhkan karakter desainnya seperti ini, mungkin saya bisa jadikan referensi. Oke gitu. Tapi kalau dari Mas Wawan sendiri, punya nggak sih desain yang emang itu adalah ciri khasku, desainku gitu, ada nggak sih? Saya lebih tertarik sama ini Mbak, yang tepat sasaran sih, desain yang nggak terlalu ini sendiri ya, pribadi privasi gitu ya Mas. Berarti sesuai dengan kebutuhan klien juga ya Mas, desainnya itu mau seperti apa gitu. Dan yang menyelesaikan masalah Mbak. Oh iya, tetap menyelesaikan masalah gitu. Oke. Nah nih Mas, sekarang kan lagi bulan Ramadan nih Mas. Gimana? Elemen-elemen apa sih yang biasanya emang itu menjadi daya tarik untuk tema Ramadan gitu Mas? Tema Ramadan itu lebih ke Islamik ya Mbak ya. Jadi untuk elemen-elemennya bisa pakai geometric pattern yang ciri khasnya Islam itu ada geometric pattern, sama mungkin elemen-elemen kayak bulan, kayak bintang, kayak gitu. Terus
masjid. Mungkin itu aja sih Mbak. Gitu. Kalau dari Mas Wawan sendiri, apakah kalau misalnya lagi desain gitu Mas, itu pakai, kan kita banyak nih, misalnya aplikasi Canva, terus habis itu ada Freepik, ada Shutterstock juga. Apakah menggunakan elemen-elemen itu atau membuat karya sendiri sih Mas? Kok saya lebih marem bikin sendiri. Oh marem lebih mantap gitu ya. Berarti tetap mencari referensi dari situ juga. Apa tiba-tiba ya udah aku mau gambar ini ya udah gitu. Balik lagi ke tadi Mbak, untuk membuat desain saya definisikan dulu masalahnya itu apa, sama target pasar kita tuh siapa. Terus nanti setelah itu jelas, kita lebih gampang untuk memeta-metakan mana sih yang mau kita ambil, mau diarahin kemana. Misal pemilihan font aja, kalau dia di makanan atau dia di bidang IT itu kan udah berbeda. Beda-beda. Makanya harus benar-benar ke masalahnya dulu kalau saya. Berarti tetap menyesuaikan temanya juga ya Mas ya. Nah 9 tahun Mas bergelut di bidang desain ini, biasanya Mas tuh lebih banyak requestan di bagian apa sih Mas? Misalnya bagian ngedesain makanan atau teknologi kah atau tema-tema lain gitu Mas? Sebagai kayak portofolionya Mas saat ini itu lebih banyak kemana sih Mas? Macam-macam sih Mbak, kadang ada yang ke desain toko online, company profile, kemudian tentang makanan juga, sekolah, education itu, macam-macam jasa dan sebagainya. Ya, apa namanya, memang beragam ya kebutuhannya, beda-beda juga. Tergantung masalahnya. Iya benar. Nah lanjut nih Mas, tren desain saat ini nih seperti apa sih Mas? Apakah desain itu harus selalu mengikuti tren juga nggak sih? Tren ya, berbicara soal tren, sebenarnya tren itu berulang Mbak. Kalau menurut saya tren itu berulang. Kadang ada orang yang ini plagiat plagiat dari karya yang sebelumnya. Nah menurut saya kalau desain yang berulang itu, tren yang berulang itu, tren yang sekarang adalah perulangan dari zaman dulu yang disempurnakan Mbak. Jadi kita lebih ke efektivitas dari desain tersebut, sama itu tadi tepat sasaran. Gimana desain yang kalau tren sekarang sih lebih ke simple minimalis. Nah, karena apa? Yang simple minimalis itu lebih gampang untuk lebih elegan juga dilihat ya, lebih elegan, terus dia kayak timeless. Jadi mau dilihat di zaman now pun kayak masih masuk aja. Iya, seperti itu. Terus berarti kayak istilahnya pembaruan atau pengoreksian dari desain sebelumnya juga gitu ya Mas ya. Jadi tetap dikemas dengan secara simpel gitu ya Mas ya. Oke Mas, apakah ada soft skill yang harus dimiliki dari seorang desain grafis sendiri Mas? Buat seorang desain grafis yang dia berhadapan langsung dengan klien, itu kita butuh semacam kepekaan Mbak. Nah, kita bisa menangkap apa sih yang diinginkan sama klien, sama apa yang mereka butuhin. Karena kadang klien sendiri nggak ngerti mau bikin apa. Cuman dia tak suruh cerita aja masalahnya di mana, nanti kita bisa temuin poin-poinnya yang bisa diselesaikan secara desain itu sebelah mana. Jadi antara klien dan desain juga harus terbuka ya Mas, biar nggak ada miskom gitu ya Mas. Jadi lebih ke komunikasi sama yang kepekaan itu sih Mas. Jadi istilahnya desain grafis juga harus ngerti nih sebenarnya klien ini tidak bisa menyebutkan hal yang ingin diutarakan, tapi harus ngerti gitu ya Mas ya. Emang susah ya Mbak. Membaca pikiran pun kita nggak bisa gitu kan Mas. Pikirannya dukun apa? Nah kan dari situ juga nih Mas, setuju nggak sih dengan pernyataan software itu mempengaruhi hasil? Software mempengaruhi hasil. Kalau saya sendiri lebih ke setuju nggak setuju. Itu kenapa? Misal nih, orang yang kayak tadi Mbaknya bilang Canva gitu kan, orang yang lebih sering memakai itu, karyanya akan lebih bagus daripada orang yang memakai Adobe Photoshop misal. Karena dia lebih menguasai software tersebut. Sementara orang yang terbiasa pakai Photoshop, kalau disuruh pakai Canva juga agak kikuk gitu ya Mas. Makanya kalau ditanyain software mempengaruhi hasil nggak, ya tergantung dia expertnya di mana. Kalau yang mau proper tuh emang aplikasi yang emang dikhususkan untuk desain gitu ya Mas ya. Cuman untuk sebagian besar elemen-elemen desain yang dibutuhin sama desainer itu udah di cover sama hampir semua software untuk mendesain itu Mbak. Gitu ya Mas
Mas ya. Terus habis itu ini kan tadi udah tentang software gitu. Nah, untuk spesifik misalnya sahabat-sahabat ID Web House juga mau jadi desain grafis nih Mas. Modalnya kan pasti adanya laptop atau komputer PC gitu yang emang siap untuk bekerja untuk untuk desain gitu Mas. Nah, ada nggak sih spek-spek apa yang biasanya emang digunakan untuk mendesain ini Mas? Untuk mendesain ya. Emang desain itu kadang cukup berat ya Mbak. Iya benar. Tapi kalau grafis desain itu lebih enteng daripada yang video sih Mbak. Nah jadi untuk yang diperlukan kita lebih ke yang RAM-nya gede, prosesornya gede. Cuman kita lebih menitikkan ke layar yang bagus Mbak. Jadi berarti tetap ini ya kesatuan warna itu harus balance juga ya Mas antara yang didesain sama hasilnya gitu kan. Takutnya zong gitu kan ya Mas ya. Betul. Nah terus habis itu nih Mas, menurut Mas Wawan sendiri nih, seberapa penting sih desain untuk dunia bisnis ini Mas? Kalau saya kembali lagi ke yang awal. Tergantung. Desain kan menyelesaikan masalah nih. Ya kalau sebuah bisnis itu punya masalah, kita bisa menyelesaikan dengan desain. Jadi seorang pebisnis tuh pasti menggunakan desain nggak sih Mas? Jasa-jasa iya, desain. Untuk ke era ini kan kita lebih ke digitalisasi semua produk atau dengan teknologi yang lebih baru, kita juga bisa memasukkan desain ke segala aspek dalam kehidupan. Gitu ya. Jadi tapi untuk mempromosikan sesuatu itu pasti membutuhkan sebuah jasa desain nggak sih Mas ya? Dan yang tepat sasaran. Iya. Jadi harus menyesuaikan kalau misalnya emang kontennya itu adalah food, berarti ya emang ada elemen-elemen kayak makanan gitu ya Mas ya. Enggak malah tabrakan nanti takutnya temanya gitu ya Mas. Bahkan kalau mau didalami lebih jauh untuk target pasar itu bisa kita kotak-kotakan dalam desain Mbak. Jadi kita mau menargetkan anak kecil berarti kita harus bikin desain yang child friendly kayak gitu. Kalau untuk orang dewasa kita juga harus pakai elemen yang itu menyesuaikan. Iya, gitu menyesuaikan. Kan tadi kan karena Mas juga tidak terlalu punya identitas desain gitu ya Mas ya. Berarti Mas ini termasuknya netral untuk mendesain gitu ya Mas. Jadi nggak kemudian mau ke sini ke situ gitu kan ya Mas. Fleksibel sih Mbak, fleksibel. Benar-benar menyesuaikan. Biar nggak monoton juga nggak sih Mas. Betul. Nah ini adalah pertanyaan terakhir Mas dari segmen ini Mas. Kasih tips dong gimana cara supaya desain ini yang kita buat, apa yang kita ciptakan ini dilirik banyak orang Mas, atau ada daya tarik sendiri gitu. Tipsnya kita harus peka sih Mbak. Peka sama apa yang lagi hit saat ini. Kita harus peka kemana sih arah orang-orang mau memperhatikan. Nah di situ kita bisa membuat elemen-elemen yang membuat orang itu bisa nyaman dilihat. Iya, menuju ke situ. Berarti simple terus elegan itu adalah elemen-elemen yang sekarang sedang banyak diminati gitu ya Mas ya. Tergantung juga permasalahannya apa. Dan target pasarnya pasarnya apa. Oke, terima kasih Mas Hermawan, Mas Wawan sudah mampir ke ID Web House. Semoga kisah-kisah Mas tadi, tips-tips pelajaran dari Mas ini menginspirasi sahabat-sahabat ID Web House yang ada di rumah. Terima kasih. Nah buat kalian semoga menginspirasi dan jadi ada gambaran nih menjadi desain grafis itu seperti apa dan apa aja sih sebenarnya yang harus diperhatikan saat mendesain. Nah buat kalian kalau ketinggalan video-video sebelumnya bisa banget scroll aja nih atau cari di YouTube ID Web House. Terus kita juga menampilkan video ini di IGTV kita di idwebhouse.com. Lalu ada juga Spotify ID Web House dan media partner kita di teknologi. Nah buat kalian jangan lupa tinggalin jejak digital kalian dengan cara like, comment, subscribe, follow dan share ke teman-teman kalian. Semoga membantu buat kalian di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.